Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Miraset Sekuritas Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips dan trik buat teman-teman semuanya, bagaimana kita melihat suatu saham itu terdeteksi bahwasanya secara antrian, secara buying power maupun selling power, saham ini kecenderungan akan naik ataupun turun. Nah, itu melalui fitur yang cukup bagus, cukup baik untuk kita melakukan tape reading, untuk melakukan scalping seperti itu. Nah, ini kebetulan saya pakai aplikasi Mira Asset ya. Buat teman-teman yang sudah punya akun di Mira Asset, mungkin bisa download di www.miraasset.co.id dan nanti pilih pilihan download untuk download Hotspc Mira Asset. Nah, setelah teman-teman sudah install aplikasi Mira Asset versi PC ya, teman-teman bisa langsung aja masuk di menu quote, kemudian pilih stock price, kodenya 001. Ini adalah fitur yang menurut saya lumayan canggih dan ini sering kali saya share ketika saya live trading ya. Di video-video live trading saya sering saya share untuk scalping ini adalah menu wajib yang harus kita tampilkan seperti itu. Nah, suatu contoh di sini saya tampilkan kode saham PTPS. Ya, kalau kita lihat mungkin secara chart memang saham ini cukup bagus ya. Dari sisi chart kita lihat Bollinger-nya dia buka ke atas, kena upper Bollinger dan dia boom naik kenceng. Namun di sini saya tidak membahas secara detail mengenai chart, tapi saya membahas secara detail mengenai fitur di menu stock price ini. Ya, jadi di fitur menu stock price di sini ada keterangan frekuensi. Frek ini singkatan dari frekuensi ya. Frekuensi itu apa sih, Mas? Jadi frekuensi itu adalah jumlah berapa kali transaksi antara beli dan jual. Jadi satu kali frekuensi itu dihitung satu kali beli, satu kali jual. Kalau terjadi 20.284 frekuensi, maka terjadi 20.284 kali transaksi beli dan jual. Itu ya pengertiannya. Dan di bawahnya ada volume. Ini adalah satuannya lot. Dalam satu hari terjadi transaksi 6 juta kali, maaf, 6.172.838 lot. Dan yang bawahnya ini adalah value. Value ini adalah dalam nominal transaksi. Nilainya dalam satuan miliar. Berarti dalam satu hari ini terjadi transaksi 240 sekian miliar ya. Dan kita tahu kalau previous itu harga sebelumnya, kemudian ada di sini bid over average, limit high, high, open low, limit low, market cap dan EV dan EEP. Oke ya teman-teman ya, di sini ya seperti biasa kayak di aplikasi sekuritas lainnya, di sini ada bid vol, kemudian over ya, atau bid over atau bid ask itu sama aja. Dan di sini ada menu broker ya. Menu broker ini adalah kode dari berbagai sekuritas ya. Di sini kalau kita sorot, nah ini YB ini kodenya Jasa Utama Kapital Sekuritas. AU kodenya RDK Elite Sekuritas, YP Mira Aset dan lain sebagainya. Gitu ya. Dan ini bisa kita pakai sebagai analisis bandarmologi kalau teman-teman mau belajar atau mau melihat sekuritas mana yang buy, sekuritas mana yang sell, seperti itu. Namun ini hanya bisa dilihat ketika pasar sudah tutup. Itu di semua aplikasi sekuritas seperti itu karena memang sudah aturannya dari BI. Jadi kalau live trading atau live market itu untuk kode broker atau kode sekuritas itu ditutup. Kalau dahulu atau zaman dulu sebelum saya ingat saya sebelum COVID ya, itu untuk buying seller atau istilahnya seller itu untuk kode broker itu kita bisa ngelihat ya. Itu kita bisa ngelihat ketika eh,
left market istilahnya, sehingga kita tahu siapa yang beli, siapa yang jual kayak gitu. Nah, karena ketika untuk kondisi sekarang untuk live market kita nggak bisa ngelihat kode broker, ya ini anggap kita nggak perlu bahas secara detail ya, karena biasanya di video-video saya sebelumnya teman-teman juga bisa ngelihat bagaimana kita menganalisis Broksum dan Bandarmologi gitu ya. Nah, yang saya tekankan di sini adalah kita melihat fitur berikutnya yaitu trade book, kemudian transaksi ya. Dua fitur ini adalah fitur yang cukup baik ya. Kalau Threadbook saya rasa di beberapa aplikasi di eh, sekuritas lain mungkin banyak ya, ada ya. Nah, nah ini transaksi ini salah satu menu fitur unggulan yang ada di Miraset ya, teman-teman. Ini ada menu buy dan sell di sini. Nah, ini artinya kita bisa melihat total investor yang melakukan posisi buying ya, terus total investor yang melakukan posisi sell ya. Jadi dengan kata lain dari sisi data ini kita bisa melihat buying powernya berapa, selling powernya berapa. Apa sih buying power? Maksudnya kekuatan belinya tuh yang paling dominan apa gitu ya. Antara buy atau sell tuh lebih dominan mana gitu loh. Kalau lebih dominan buy, kecenderungan harga biasanya naik gitu ya. Kalau dominan sell, kecenderungan harga biasanya turun. Oke, kita buktikan saham-saham yang turun. Contoh misalnya ya. Nah, oke, kita contohin misalnya GGRM gitu ya. GGRM. Sell sama buy lebih dominan sell, maka harga saham turun. Kita contohin lagi film di sini ya. Nah, sell sama buy dominan sell di sini ada 44.000 sell, yang buy 22.000 ya. Harga saham turun ya. Kemudian kita contoh lagi cuan ya. Sisi sell ada 90.000, sisi buy 68.000 ya. Sudah 3 kali 100% data ini valid. Oke. Kita coba cari yang lain misalnya kita cari misalnya Cepin ya. Selnya 44.000, buy-nya 19.000. Oke, sudah 4 kali saham kita cocokkan dengan data ini sesuai. Oke ya, sepakat ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di data teman-teman, di laptop teman-teman. Kalau kita cari saham yang turun, rata-rata posisi sell lebih dominan atau lebih besar daripada yang buy. Begitu sebaliknya, seperti itu. Namun ada juga satu atau dua saham yang posisi buy-nya gede atau sell-nya tipis, tapi harga sahamnya merah itu juga ada. Biasanya saham ARB. Nah, ini contohnya misalnya ini ya, contohnya. Saham ARB ya. Nah, ini contohnya saham ARB misalnya kita contohin Suri misalnya. Nah, kita contohin Suri. Nah, si buy lebih besar daripada sell, tapi kok sahamnya ARB ya. Kenapa? Karena kalau misalnya saham itu ARB, kecenderungan pasti dominan yang buy. Karena kalau sudah kekunci, biasanya orang hanya bisa HK di over di harga 520, di harga paling bawah. Jadi pasti ngebuy-nya di sisi over terus, bukan antri gitu ya. Akhirnya data ini menyajikan bahwasannya buy lebih besar daripada sell. Jadi jangan sampai teman-teman salah baca data ya, istilahnya gitu. Oke, kita balik lagi ke PTPS. Nah, PTPS ini jumlah buy lebih dominan dengan sell, harga naik gitu ya. Nah, terus kemudian di sini kita lihat buying power-nya sangat kuat sekali, 4,8 juta lot dan sell-nya cuma hanya sekitar 1 juta gitu ya. Dan harganya terangkat sekian. Tapi kadang ada juga suatu saham buy-nya misalnya di sini 1 juta, sell-nya cuma
100.000 ya, berarti sekitar 9 kali lipat ya, jumlah buying power 9 kali lipat yang sell, tapi harganya nggak naik signifikan, misalnya cuma naik 1% gitu ya. Nah, itu cuman manipulatif, biasanya seperti itu. Dia tidak melakukan hajar kiri dan pasarnya biasanya bid offer-nya itu banyak manipulasi dari fake bid atau fake offer ya. Kadang cuman tukar-tukar barang aja kalau ada indikasi seperti itu. Oke, ini mengenai transaksi clear ya. Jadi kalau misalnya kita cari saham yang lagi gerak, kalau bisa buying power-nya minimal 1 kali lipat dari yang sell. Dan kalau bisa jangan terlalu mencolok. Misalnya saya contohin tadi, sisi buy-nya 1 juta lot, sisi sell-nya cuma 10.000 lot atau 100.000 lot. Nah, itu terlalu mencolok sekali. Itu dan harganya nggak naik, cuma naik 1%. Nah, itu biasanya kurang bagus gitu ya. Cari yang nggak begitu mencolok, namun lebih besar, istilahnya gitu. Untuk trade book-nya, ini sebagai patokan untuk teman-teman entry ya. Nah, untuk teman-teman entry itu kita ngelihat tarikan-tarikan dari frekuensi yang paling tinggi dan volume lot yang paling tinggi. Meskipun kita nggak bisa tahu di dalam trade book ini siapa yang beli, siapa yang jual, istilahnya gitu. Buying power-nya lebih gede mana, kita nggak bisa ngelihat. At least, tapi kita bisa ngelihat patokan bahwasanya setiap volume yang gede atau frekuensi yang gede itu biasanya adalah terjadi tarikan-tarikan yang kuat. Bisa saja itu bandar lagi goreng atau narik, bisa saja dia lagi jual gitu kan. Tapi kalau posisi tarikan awal dia sahamnya langsung naik, nah itu biasanya tarikan awal yang volume lot gede itu adalah eh, bandar makan harga atau ada investor atau big player yang makan harga gitu ya dengan cukup masif istilahnya gitu. Nah, 348, 350 itu tarikan pertama kita bisa pakai patokan untuk entry ya. Nah, tarikan berikutnya adalah 356, 358 di sini karena value-nya ada 1 sampai 4 M ya. Tarikan berikutnya di 370. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya harganya sudah lewat dari 38 lewat ke 364, andai kata kepengen mau entry, maka titik entry terbaik adalah di area 360 ya. Satu titik di bawahnya. Nah, tapi kalau misalnya 358 jebol ke bawah, teman-teman bisa langsung stop loss atau cut loss. Begitu juga di harga-harga tebal di atasnya atau frekuensi atau volume tebal di atasnya. Caranya seperti itu. Oke ya, teman-teman. Itu adalah pembelajaran singkat mengenai fitur canggih untuk melihat buying power dan selling power yang ada di stock price. Semoga bermanfaat dan sekali lagi ini disclaimer ya, tidak ada ajakan untuk membeli dan menjual. Contoh hanya sebagai edukasi aja. Jika teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mirasat Sekuritas, silahkan bisa japri di WA saya. Akan ada banyak benefit seperti grup bimbingan, live trading, dan lain sebagainya. Untuk link deskripsi akan saya taruh di bawah. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih.